Bapak Ibu. Pokok bahasan saya kali ini bertema penglihatan Amos ya. 5 penglihatan Amos, yaitu suara langit atas bumi yang retak. Siapakah Amos? Nabi di ambang jurang ini Bapak Ibu ya. Di perbatasan antara langit dan bumi, di celah antara keadilan dan keserakahan, Tuhan memanggil seorang gembala dari Tekoa, bukan imam istana, bukan teolog kerajaan, ya, bukan birokrat bait suci, Bapak Ibu, hanya seorang penggembala yang telinganya pekah pada angin dan hatinya sensitif pada tangisan tanah, Bapak Ibu. Amos berdiri bukan sebagai hakim, tetapi sebagai saksi. Nah, bukan sebagai penguasa juga Bapak Ibu, tetapi sebagai penjaga dari tembok rohani Bapak Ibu. Dan di sanalah Tuhan membuka tirai sejarah, menunjukkan kepadanya 5 penglihatan ilahi Bapak Ibu. 5 peringatan, 5 denyut jantung sorga, 5 alarm yang mengguncang Israel. Setiap penglihatan adalah ketukan di pintu bangsa yang sombong. Setiap penglihatan adalah gema dari tahta Allah yang benar dan adil ini. Penglihatan pertama Bapak Ibu, belalang, ini bisa dibaca di Amos 7 ayat 1-3 ya. Ketika Allah hampir menghancurkan ekonomi bangsa ini Bapak Ibu. Amos melihat belalang datang tepat saat tanaman mulai tumbuh, tepat saat panen hampir tiba, tepat saat harapan mulai membuncah Bapak Ibu. Ladang yang hijau berubah menjadi gurun ya. Pucuk yang subur menjadi debu. Mimpi kemakmuran berubah menjadi kelaparan Bapak Ibu. Ini bukan sekedar hama pertanian, ini adalah tanda penghakiman ekonomi. Tuhan berkata, aku akan memukul sumber kehidupan mereka. Belalang menjadi lambang ketika bangsa melupakan Tuhan, berkat berubah menjadi rapuh ini. Namun inilah misterinya Bapak Ibu, Amos tidak bertepuk tangan. Ia tidak berkata, layak mereka menerima ini. Sebaliknya ia berlutut dan berseru, Tuhan, ampunilah, bagaimana Yakub akan bertahan, ia kecil. Dan langit tergerak Bapak Ibu. Tuhan membatalkan penghakiman. Di sini kita belajar, doa syafaat dapat menahan tangan penghakiman ini. Penglihatan kedua Bapak Ibu, api di Amos 7 ayat 4-6 nih Bapak Ibu ya. Ketika murka Allah itu membakar fondasi bangsa ini. Amos melihat api turun dari langit, menjilat samudera raya, menghanguskan ladang, mengancam memusnahkan tanah. Ini bukan api biasa Bapak Ibu. Ini api keadilan ilahi. Api ini berbicara tentang penghakiman moral, krisis ekonomi, dan bangsa yang telah melenceng terlalu jauh ini. Jika belalang menyerang ekonomi, api menyerang eksistensi dari bangsa itu sendiri Bapak Ibu. Tetapi lagi-lagi Amos berdiri sebagai perantara. Ia tidak berlari, ia tidak bersembunyi. Ia berdiri di celah tembok dan ia berteriak, Tuhan, berhentilah, bagaimana Israel bisa hidup? Sekali lagi, Tuhan menahan api. Pesan profetisnya jelas Bapak Ibu. Allah lebih ingin bertobatnya bangsa, bukan kehancurannya ini. Penglihatan yang ketiga, tali siku, plumb line di Amos 7 ayat 7-9 nih Bapak Ibu ya. Ketika Allah mengukur umatnya, kini penglihatan berubah Bapak Ibu. Tidak ada belalang, tidak ada api. Tuhan berdiri dengan tali ukur di tangannya. Ini bukan peringatan, ini penghakiman final Bapak Ibu. Tali siku adalah
alat dari tukang bangunan untuk melihat apakah tembok itu berdiri lurus atau miring. Ini Tuhan berkata kepada Amos, "Aku akan menempatkan tali siku di tengah umatku." Artinya, aku akan mengukur ibadah mereka. Aku akan menguji keadilan mereka. Aku akan menilai hati mereka. Dan hasilnya mengejutkan, Bapak Ibu. Tembok Israel ternyata miring. Bangunan rohani mereka rapuh. Kebenaran mereka palsu. Kesalehan mereka hanya topeng. Kali ini tidak ada penangguhan. Tuhan berkata, "Aku tidak akan lagi mengampuni mereka." Ini adalah titik balik nubuatan Amos. Pesannya bagi gereja hari ini, Allah tidak hanya melihat pujian kita, Ia mengukur kehidupan kita. Itu. Penglihatan keempat, keranjang buah musim panas. Ini bisa dibaca di Amos 8 ya. Bangsa yang sudah matang untuk penghakiman ini. Amos melihat keranjang berisi buah matang. Secara lahiriah indah, secara rohania busuk ini Bapak Ibu. Buah musim panas itu melambangkan bahwa waktunya itu sudah habis Bapak Ibu. Tuhan berkata, "Akhir telah tiba bagi umatku Israel." Bukan karena Allah kejam, tetapi karena bangsa itu telah menindas orang miskin, memeras yang lemah, memanipulasi timbangan, memperdagangkan manusia, dan menyembah uang lebih dari Tuhan. Ibadah mereka ramai, Bapak Ibu, tetapi hati mereka kosong. Doa mereka lantang sekali, tetapi tangan mereka kejam juga. Pada titik ini, nubuatan Amos berubah menjadi gelap dan sunyi. Tidak ada lagi suara musik ibadah, hanya ada tangisan. Ini adalah peringatan yang paling keras, Bapak Ibu. Bangsa yang menolak keadilan akan memetik kehancuran. Ini. Dan penglihatan yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir, Tuhan di samping mezbah di Amos 9. Penghakiman total, tetapi ada harapan di akhir. Amos melihat Tuhan berdiri di samping mezbah. Ini bukan Tuhan yang jauh, Bapak Ibu. Ini Tuhan yang hadir untuk menghakimi. Tiang-tiang bait suci diguncang, tanah bergetar, gunung meleleh. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Lari ke gunung, Tuhan ada di sana. Menyelam ke laut, Tuhan ada di sana. Masuk ke kubur, Tuhan ada di sana. Ini adalah puncak penghakiman. Tetapi inilah keindahan Injil di dalam Amos. Kitab ini tidak berakhir di dalam kehancuran, Bapak Ibu. Amos menutup dengan janji pemulihan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Amos 9 ayat 11. Setelah penghakiman, ada kebangkitan. Setelah runtuh, ada pemulihan. Setelah gelap, ada fajar baru. Para rasul melihat nubuat ini digenapi di dalam Kristus di Kisah 15, Bapak Ibu. Artinya, Allah menghukum dosa, tetapi Ia tidak membatalkan kasih-Nya. Ini 5 penglihatan Amos itu berbicara kepada kita apa, Bapak Ibu? Belalang, artinya jangan mengandalkan ekonomi tanpa Tuhan. Api, dosa itu mengancam eksistensi bangsa. Tali siku, Allah mengukur kehidupan gereja, bukan hanya ibadahnya. Yang keempat, buah musim panas, waktu pertobatan terbatas, dan Tuhan di mezbah. Penghakiman pasti datang, tapi pemulihan tetap tersedia, Bapak Ibu. Gereja dipanggil untuk menjadi suara keadilan, pelindung yang lemah, saksi kebenaran, umat yang rendah hati, dan bangsa yang bertobat. Ya Tuhan, yang berdiri di samping mezbah, ukur kami dengan tali kebenaran-Mu. Hanguskan dosa kami dengan api-Mu, tetapi selamatkan kami dengan kasih-Mu. Bangkitkan kembali pondok Daud di
di tengah kami. Biarlah keadilan mengalir, biarlah kebenaran bersemi, dan biarlah roh-Mu memerintah. Amin.